warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Safiq. NIP 17510067. Saya dari kelas analisis sekuritas H yang dibimbing Bapak Nano Khairuddin SEMM. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai gejolak IHSG di tengah pandemi COVID-19. Nah, sudah kita ketahui bersama, di awal tahun 2020 ini seluruh dunia dihebohkan dengan adanya virus corona yang berasal dari kota Wuhan di Cina. Nah, sampai Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebut virus ini sebagai pandemi. Nah, keadaan ini juga sangat berdampak pada keadaan ekonomi di Indonesia. Nah, akibat lainnya, banyak perusahaan kecil, menengah maupun perusahaan besar yang akhirnya terpaksa menutup usahanya untuk sementara. Nah, WHO sendiri telah menetapkan status gawat darurat global untuk wabah virus ini. Dunia menjadi waspada akan wabah virus ini, tidak hanya waspada terhadap penyebaran penyakit saja, akan tetapi juga waspada terhadap dampak yang mungkin terjadi terhadap perekonomian dunia. Nah, pemerintah Indonesia sendiri telah mengambil kebijakan di antara lain yang marak dan sedang kita lakukan bersama, yaitu social distancing atau berdiam diri di rumah. Nah, hal tersebut juga menjadi satu kendala bagi suatu perusahaan dalam melakukan produksinya. Nah, banyak perusahaan yang tidak menjalankan produksinya, otomatis tidak ada perputaran uang di suatu perusahaan, dan imbasnya lagi banyak perusahaan yang memecat karyawannya karena tidak dapat membayar gaji karyawan tersebut. Nah, dalam hal ini dari penjelasan di atas, di sini saya akan membahas tentang beberapa gejolak-gejolak yang dialami IHSG atau Indeks Saham Gabungan di tengah pandemi COVID-19. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas mengenai gejolak-gejolak IHSG di tengah pandemi COVID-19, sebaiknya kita terlebih dahulu mengetahui dan mempelajari teori-teori tentang harga saham dan IHSG sendiri. Nah, menurut Daniel Lilith pada bukunya tahun 2009 ini menyebutkan saham ini merupakan surat bukti kepemilikan atas aset-aset perusahaan yang menerbitkan saham. Ya, sedangkan harga saham adalah nilai suatu saham yang mencerminkan kekayaan perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut, di mana perubahan atau fluktuasinya ini sangat ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar sekunder. Nah, semakin banyak investor yang ingin membeli atau menyimpan saham, maka harganya akan semakin kuat. Sebaliknya, semakin banyak investor yang ingin menjual atau melepaskan suatu saham, maka harga saham tersebut semakin turun. Nah, selanjutnya IHSG. Menurut Manuraga dan Pakarti pada bukunya tahun 2001, IHSG ini merupakan indeks yang menunjukkan pergerakan harga saham secara umum yang tercatat di bursa efek, yang menjadi acuan tentang perkembangan kegiatan di pasar modal. Nah, IHSG ini bisa digunakan untuk menilai situasi pasar secara umum ataupun mengukur apakah harga saham ini mengalami kenaikan atau penurunan. Nah, IHSG ini juga melibatkan seluruh harga saham yang tercatat di bursa efek. Nah, sedangkan menurut Samsul pada bukunya tahun 2006, IHSG ini berubah setiap harinya karena dua hal. Yang pertama, perubahan harga pasar yang terjadi tiap hari, terus yang kedua adanya saham tambahan jumlah saham beredar ini berdasarkan dari emisi baru, yaitu masuknya emiten baru yang tercatat di bursa efek, atau terjadi tindakan corporate action yang berupa split, baik dividen saham, saham bonus, dan saham konversi. Nah, perubahan harga saham individu di pasar ini terjadi karena faktor permintaan dan penawaran yang terdapat berbagai variabel yang mempengaruhi permintaan dan penawaran tersebut, baik yang rasional maupun yang irasional. Pengaruh yang sifatnya rasional ini mencakup kinerja perusahaan, tingkat bunga, tingkat inflasi, tingkat pertumbuhan, kurs valuta asing atau indeks harga saham dari
saham ini mengalami kenaikan harga, tetapi hanya sebagian yang mengalami kenaikan dan sebagian lagi ini mengalami penurunan. Nah, demikian juga turunnya IHSG, bisa diartikan bahwa sebagian saham mengalami penurunan dan sebagian lagi mengalami kenaikan. Nah, jika suatu saham naik, maka berarti saham tersebut ini mempunyai korelasi positif dengan kenaikan IHSG. Nah, sedangkan jika suatu jenis saham naik tetapi IHSG turun, maka berarti saham tersebut ini berkorelasi negatif dengan IHSG. Pada prinsipnya, perhitungan IHSG tidak berbeda dengan perhitungan indeks harga saham individual. Hanya saja dalam perhitungan IHSG kita harus menjumlahkan seluruh harga saham yang ada. Menurut Widiatmodjo pada bukunya tahun 2009 ini menyebutkan rumus umum untuk menghitung IHSG, yaitu IHSG sama dengan harga total saham semua pada waktu yang berlaku dibagi total harga semua saham pada waktu dasar dikali 100%. Nah, bila IHSG ini berada di atas 100, berarti kondisi pasar sedang mengalami keadaan ramai. Nah, sedangkan bila IHSG ini berada di bawah angka 100, maka pasar dalam keadaan lesu atau sepi. Dan bila IHSG ini menunjukkan tepat pada angka 100, maka pasar dalam keadaan stabil. Nah, demikian tadi sedikit pengetahuan teori tentang saham dan IHSG. Nah, selanjutnya di sini saya akan langsung membahas mengenai gejolak IHSG di tengah pandemi COVID-19. Nah, wabah virus corona ini kan saat ini masih menghantui pasar keuangan di dunia maupun di Indonesia. Nah, karena itulah ketimbang hanya memburu capital gain di tengah pasar yang seperti saat ini, kita bisa mulai mencari keuntungan dari saham-saham yang konsisten memberikan dividen. Dalam riset yang ditulis analis Pemira Yayasan Sekuritas Indonesia Handiman Sutoyo dan Kevin Suryajaya pada Rabu tanggal 8 April kemarin, ini menyebutkan investasi dividen biasanya merupakan strategi investasi yang lambat namun stabil. Mungkin hal ini membutuhkan waktu yang lama, 5 tahun atau lebih untuk menghasilkan return yang diinginkan. Nah, namun kabar baiknya harga saham belakangan ini anjlok cukup dalam. Nah, sehingga bisa meningkatkan imbal hasil yang berpotensi memperpendek periode pengembalian investasi tersebut. Nah, dalam pemilihan saham memberi dividen ini menyarankan untuk memperhatikan saham-saham yang tak hanya konsisten memberikan dividen, namun juga konsisten mencetak profit. Begitu. Nah, terus selanjutnya jumlah dividen ini biasanya bervariasi dan tergantung dengan kinerja perusahaan. Ada perusahaan yang sedang tumbuh, ada juga perusahaan pertumbuhannya ini kinerjanya sangat tergantung dengan suatu siklus seperti harga komoditas atau pola konsumsi. Terus ada pula perusahaan ini yang menawarkan dividen tinggi namun tak menunjukkan pertumbuhan selama bertahun-tahun. Nah, di sini kita sebagai investor harus cermat dalam mengambil keputusan. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke analisis data-data. Nah, indeks harga saham gabungan IHSG sepanjang kuartal pertama tahun 2020 ini rontok sebesar 28%. Nah, dari level 6.299 pada 30 Desember 2019 menjadi 4.538 per akhir Maret lalu. Nah, penurunan ini terjadi di semua sektor saham. Nah, sepanjang 3 bulan pertama tahun 2020, IHSG ini sempat menyentuh level tertinggi, yakni di posisi 6.325 pada tanggal 14 Januari 2020 atau naik 0,41%. Namun indeks juga pernah berada pada posisi terendah, yaitu 3.937 pada tanggal 24 Maret 2020 atau turun sebesar 37,40%. Nah, penurunan harga saham di sektor industri dasar dan aneka industri merupakan yang terparah dalam 3 bulan terakhir ini. Nah, masing-masing anjlok sebesar 41,62% dan 40,23%.
21%. Saham di sektor industri dasar yang anjlok ini cukup dalam, seperti PT Barito Pasifik. Harganya turun 51,83% menjadi Rp725 per lembar saham. Terus ada juga PT Chandra Asri Petrochemical, ini terjunggal, harganya juga turun sebesar 49,64% menjadi Rp5.250 per lembar. Nah, pada sektor aneka industri, ini saham-saham berkapitalisasi besar seperti PT Astra International Tbk, harganya ini turun dari sebesar 43,68% ke posisi Rp3.900 per lembar. Nah, begitu juga harga saham PT Sri Rezeki Isman Tbk anjlok sebesar 43,8% menjadi Rp145 per lembar. Nah, meskipun begitu, ada juga saham yang berkapitalisasi besar di sektor aneka industri yang mengalami peningkatan di tengah pandemi COVID-19 ini, seperti harga saham PT Gaya Abadi Sampurna Tbk yang misalnya naik 11,27% menjadi Rp4.740 per lembar. Nah, lalu ada juga harga saham PT Multistrada Arah Sarana, ini menguat sebesar 20,08%, ini menjadi Rp490 per lembar. Tuh. Terus sedangkan pada sektor consumer goods ini harga saham PT Unilever turun sebesar 15,3% menjadi Rp7.250 per lembar. Nah, harga saham PT Indofood, sedangkan harga saham PT Indofood Sukses Makmur ini juga mengalami penurunan sebesar 19,87% menjadi Rp6.350 per lembar. Nah, harga saham dua produsen rokok dalam negeri yaitu Gudang Garam dan PT Sampurna Tbk ini masing-masing turun sebesar 22,82% dan 33,1%. Nah, selanjutnya di sektor telekomunikasi, harga saham PT Telekomunikasi Indonesia Tbk ini anjlok juga sebesar 20,8% ke level Rp3.160 per lembar. Nah, lalu ada juga PT Tower Bersama Infrastruktur, ini juga anjlok sebesar 26,42% menjadi Rp905 per lembar saham. Nah, bahkan harga saham PT Perusahaan Gas Negara ini juga anjlok sebesar 65,56% menjadi Rp775 per lembar. Nah, selanjutnya pada sektor perbankan ini PT Bank Negara Indonesia atau BBNI memimpin penurunan dengan yang paling besar, yaitu sebesar 51,8%, ini menjadi Rp3.820 per lembar. Lalu diikuti dengan PT Bank Mandiri turun sebesar 39,61% menjadi Rp4.680 per lembar. Nah, begitu juga harga saham pada PT Bank Negara Indonesia (BBRI) dan PT Bank Sentral Asia atau BBCA masing-masing turun sebesar 31,83% dan 17,48%. Nah, alhasil dari harga saham keduanya ini yakni Rp3.020 dan Rp27.625 per lembar saham. Nah, di tengah pandemi COVID-19 ini ada beberapa sektor yang mengalami zona hijau, yaitu sektor farmasi. Nah, harga saham di sektor farmasi ini saya mengambil contoh INAF atau INAF.
Ini misalnya naik sebesar 30,20% menjadi Rp1.080 per lembar saham. Nah, akan tetapi pada perusahaan saham Kimia Farma ini turun tipis sebesar 0,3%. Nah, sekian pembahasan yang dapat saya jelaskan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya, dan saya juga memohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan penjelasan di atas, mulai dari tutur kata, perbuatan, dan sebagainya. Nah, sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.